Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang materi tasawuf. Sebelum kepada materi, izinkan kita untuk memperkenalkan diri. Saya nama Ahmad Fadilah. Dan saya Agil Aziz. Saya Dadan Saifullah. Langsung aja kita ke materi. Cus. Sejarah dan dalil tasawuf. Dan praktek Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah sering melakukan praktik-praktek kontemplatif dan berdakwah kepada para sahabatnya untuk memperdalam pemahaman mereka tentang agama dan mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib juga terlibat dalam praktek-praktek tasawuf dan dianggap sebagai teladan bagi para sufi setelahnya. Pada abad-abad berikutnya, setelah Rasulullah SAW, muncul tokoh sufi yang dihormati seperti Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, dan Junaiddin al-Baghdadi. Mereka mengajarkan praktek-praktek spiritual kepada para pengikutnya dan membantu memperluas pengaruh tasawuf di dalam dunia Islam. Kemudian, pada abad ke-9 Masehi muncul kelompok sufi, organisasi seperti Thariqat Naqsabandiyah, Thariqah Qadiriyah, dan Thariqah Suhrawardiyah yang memberikan struktur dan metode dalam praktik spiritual sufi. Sedangkan untuk pengertian tasawuf berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tasawwafa, ya tasawwafu, tasawwufan, yang mengandung makna yang menjadi berbulu banyak, yakni menjadi ciri khas seorang sufi atau menyerupai dengan ciri khas pakaian yang terbuat dari bulu domba atau wool, atau berasal dari kata sofiyah yang berarti suci. Dan untuk dalil Al-Quran tentang tasawuf bisa melihat dari surah Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah di timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah zat Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Dan untuk dalil hadis sendiri kita bisa melihat dari hadis Rasulullah SAW yang artinya Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Pengertian tasawuf dan tujuan tasawuf. Pengertian tasawuf menurut para ahli sufi, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan kholwat, riyadhah, taubah, dan ikhlas. Dan menurut Al-Junaid, tasawuf artinya kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah, dan bergantung pada ilmu-ilmu hakikat. Selain itu juga memberikan nasihat kepada semua orang, memegang dengan erat janji dengan Allah dalam hal hakikat, serta mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam hal syariat. Menurut Syekh Ibnu Ajibah, ilmu tasawuf adalah ilmu yang membawa seseorang agar bisa dekat bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyucian rohani dan mempermanisnya dengan amal-amal soleh. Jalan tasawuf yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal, dan yang terakhirnya dengan karunia ilahi. Dan tujuan utama tasawuf adalah mencapai ma'rifatullah, yaitu pengetahuan dan pengenalan yang mendalam terhadap Allah. Tasawuf mengajarkan individu untuk mengenali hakikat dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, dan memurnikan hatinya agar lebih dekat dengan Tuhan. Beberapa tujuan tasawuf yang lebih spesifik antara lain: yang pertama, mengembangkan cinta dan rasa kasih kepada Allah. Tasawuf mengajarkan individu untuk mencintai Allah secara tulus dan memahami bahwa kasih sayangnya meliputi seluruh alam semesta.
Meliputi praktik-praktik tasawuf, individu berusaha memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan dan merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Dan yang kedua, mencapai penyatuan dengan Tuhan. Tasawuf berusaha mencapai penyatuan atau fana dengan tujuan melalui penyerahan total dan penghapusan diri dalam cinta dan kehendaknya. Individu yang mencapai penyatuan tersebut diyakini telah mencapai tingkat kesempurnaan spiritual tertinggi. Dan yang ketiga, memurnikan diri. Tasawuf mendorong individu untuk memurnikan hati, menjauhkan diri dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan, kesombongan, dan kebencian, serta meningkatkan sifat-sifat positif seperti sabar, syukur, dan kasih sayang. Dan yang keempat, mengamalkan nilai-nilai etika Islam. Tasawuf mengajarkan pentingnya mengamalkan nilai-nilai etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang terlibat dalam tasawuf diharapkan menjadi teladan dalam perilaku. Golongan tasawuf dan kesimpulan. Aliran ilmu tasawuf dan bentuk ajarannya. Yang pertama, tasawuf akhlaki atau sunni. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti. Nah, dalam pandangan para sufi berpendapat bahwa untuk merehabilitasi sikap mental yang tidak baik diperlukan terapi yang tidak hanya dari aspek lahiriah. Oleh karena itu, dalam tasawuf akhlaki mempunyai sistem pembinaan akhlak yang disusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu takhali. Takhali ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Takhali adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku tercela. Yang berikutnya adalah tahali. Nah, tahali merupakan upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahapan tahali dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Dan yang terakhir, tajali. Kata tajali bermakna terbukanya hijab sehingga tampak jelas nur ilahi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Yang berikutnya tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan pada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat atau yang bermakna mistik dan metafisis. Tasawuf ini dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filsuf. Yang terakhir, tasawuf syi'i. Nah, tasawuf syi'i ini beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena memiliki kesamaan esensi dengan Tuhannya. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, melihat kedekatan atau kesamaan antara tasawuf falsafi dan tasawuf syi'i terkait pandangan hulul atau ketuhanan iman-iman mereka. Tasawuf yang tidak sejalan dengan ajaran Islam dari ketiga pembagian ilmu tasawuf itu dua. Di antara tasawuf falsafi dan syi'i tidak dibenarkan dalam Islam karena tidak sejalan dengan fitrah Islam. Akan tetapi di luar tasawuf falsafi dan syi'i ada salah satunya yang tumbuh dari asuhan iman, Islam, dan ihsan, yakni tasawuf akhlaki. Tasawuf ini cenderung berjalan berdasarkan ilmu dan amal yang benar sehingga dapat memperkaya perasaan manusia dengan pengabdian seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulan dari tasawuf ialah sikap mental, yakni sikap mental yang senantiasa memelihara kesucian diri, ibadah, menjalani kehidupan dengan sederhana sehingga sikap rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bijaksana dalam bersikap sesama makhluk sosial dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya mungkin sekian presentasi dari kelompok kami ini. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kita hidup di dunia ini baru pertama kalinya gitu, jadi masih di tahapan belajar. Dan mungkin hanya sekian saja yang bisa disampaikan. Nah ya mungkin itu singkat tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.